Oke, sekarang kita lanjut pembahasan yang pertanyaan ketiga, hitunglah angsuran PPh 25 untuk tahun depan. Nah, jadi sekarang kan kita sedang ada di tahun 2014. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2015. Kita tidak akan tahu berapa besar penghasilan dan biaya yang akan dikeluarkan di tahun 2015. Nah, untuk mengetahui angsurannya, maka kita akan melakukan perkiraan. Perkiraan angsuran PPh untuk 2015 dengan menggunakan angka-angka yang ada di 2014. Oleh karena itu, formatnya seperti ini. Jadi di sini mulai dari laba bersih fiskal. Untuk yang laba bersih fiskal itu gunakan yang ada di rekonsiliasi. Ini. Gunakan laba bersih yang sudah dihitung menurut aturan pajaknya yang 22 miliar. Kalau sudah, nanti kita kurangi dengan penghasilan tidak teratur. Jadi, kenapa laba di tahun 2015 ini kan kita yang namanya juga kira-kira ya. Kita harus kurangi dengan penghasilan tidak teratur. Karena penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang hanya muncul di bulan itu saja. Di 2014, ini ada beberapa penghasilan tidak teratur. Salah satunya adalah kalau kita lihat dari sini ya, ada pendapatan lain-lain berupa yang ini, dividen. Nah, kenapa depositonya, apa namanya, nggak kita masukkan? Karena memang deposito tadi kan kita keluarin. Jadi nggak ada gitu. Nah, untuk yang dividen itu memang ada pendapatan dividen yang tidak teratur. Karena kan tidak, yang namanya dividen kan tidak setiap tahun dibagikan gitu. Nah, jadi pendapatan dividen yang tadi berupa sebesar berapa sebelum pajak 200 itu memang eh, belum tentu setiap hari kita dapat. Karena belum tentu bukan setiap hari, setiap tahun. Nah, dividen itu kan belum tentu setiap tahun kita dapat. Karena belum tentu setiap tahun kita dapat dividen, maka untuk pendapatan dividen disebut pendapatan tidak teratur. Jadi saya tulis dulu di sini ada pendapatan dividen ini untuk coret-coret aja, ada pendapatan dividen sebesar 200 juta. Oke. Nah, kalau sudah kita balik lagi ke soal keterangan yang ada di awal-awal soal. Yang ada di sini. Yang ini, yang poin pertama. Jadi, perusahaan mencatat penjualan. Jadi, perusahaan mencatat penjualan. Ini, bagian penjualan. Nah, di bagian penjualan sini yang 60 miliar, itu ada tercantum sebesar 650 merupakan penjualan merchandise Olimpiade 2014. Jadi 2014 mengadakan Olimpiade, dia jual merchandise-nya dan segala macam. Nah, event penyelenggaraan yang biasa, event olahraga seperti itu, biasa kan memang tidak setiap tahun diadakan. Nah, kalau misalnya pun setiap tahun diadakan, biasa event-event seperti ini kan tidak eh, terjadi pada satu tempat itu saja, pasti kan pindah-pindah gitu. Nah, ini disebut penghasilan yang tidak teratur karena belum tentu selalu perusahaan ini yang dapat proyeknya untuk produksi merchandise dan jual merchandise-nya. Jadi untuk yang Olimpiade ini yang khusus terjadi di 2014 hanya terjadi di tahun tersebut disebut penghasilan tidak teratur sebesar 650. Jadi kita tulis lagi di sini, oke, ada yang penghasilan tidak teratur yang merchandise sebesar 650. Nah, karena ada dua ini, maka kita coba totalin. Berapa sih sebenarnya total penghasilan tidak teratur? Nah, kalau ditotalkan ternyata hasilnya sebesar 850 juta, maka kita tuliskan di sini 850 juta. Atau saya langsung di rumus tulis segini ya, panjang-panjang ya. 650 ditambahkan dengan 200. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi. Ini kan berarti dikurang. Nah, jadi dari laba perkiraan 22 miliar, kita coba kurangi dengan penghasilan tidak teratur karena belum tentu di 2015 ada ini. Jadi kurangi, setelah dikurangi dapat hasilnya 21-an miliar. Nah, lalu kompensasi kerugian sama seperti sebelumnya, karena tidak ada keterangan yang udah kita nolkan. Kalau ada keterangan, dituliskan saja berapa kompensasi kerugian, lalu kalian nanti kurangi
sehingga dapatkan hasil yang ini. Ini kebetulan karena kompensasi kerugian nggak ada, berarti 21 kurang yang bawah ini ya hasilnya 21 gitu ya. Nah, untuk yang PPh terutang sama juga, kita menggunakan asumsi angka di 2014. Di 2014 kita asumsinya tadi omset 60 miliar, 60 miliar lebih dari 50 miliar berarti dikenakan 25% sama seperti sebelumnya. Jadi ini nanti dikalikan dengan 25%. Hasilnya dapat 5,3 miliaran. Ini ya rumusnya ya. Saya 21 miliaran kalikan dengan 25%. Jadi nanti di tahun 2015 diperkirakan kalau perusahaan akan dikenakan pajak sebesar 5,3. Ini baru perkiraan saja untuk menghitung berapa angsurannya nanti di tahun depan. Nah, kalau sudah, kita juga memperkirakan juga, oh ya, dari 5 miliar ini kan nggak semuanya nih harus dibayarin, apa namanya, pajak yang di ending saja, tapi kan selama prosesnya mungkin ada hal-hal rutin yang kita beli, misalnya kalau kita beli dengan supplier itu kan rutin gitu kan. Nah, seperti impor segala macam rutin, makanya kita menggunakan sama data juga dari periode sebelumnya. Jadi di sini untuk yang PPh 22 dan 23 saya gunakan yang ini. Ini, soal yang nomor 2 sebelumnya yang tadi ya menghitung, kurang bayar dan lebih bayar ya. Nah, saya gunakan yang saya gunakan yang sebelumnya angkanya yang 22 dan 23. 22 dan 23 itu yang 500-an dan 600-an juta. Ini tinggal dipindahkan saja ke sini 500-an dan 600-an juta. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa yang 24 juta tidak perlu dimasukkan? Kalau kalian masih ingat, 24 juta itu terkait dengan dividen, di mana udah disampaikan kalau dividen itu kan belum tentu setiap tahun dibagikan. Makanya disebut penghasilan tidak teratur dan dikeluarkan. Karena sudah dikeluarkan berarti kita anggap ya udah nggak ada gitu. Makanya cuma dua ini, dan kalau ditotalkan yang 500-an tambah 600-an, hasilnya nanti jadi 1 miliaran. Ini hasil dari tambah 2 ini gitu ya. Nah jadi, dari 5,3 miliar yang harus dibayar perusahaan, kita memperkirakan bahwa ada 1,1 yang nanti kita akan bayar duluan waktu beli barang dan segala macam, sehingga kalau dikurangkan nanti sisa yang perlu dibayar di tahun 2015 itu sisa 4,1 miliaran yang kalau kita bagikan dengan 12 karena kita yang namanya angsuran ya, bagikan dengan 12, ini saya bagikan dengan 12, 4 miliarannya, berarti 1 bulan kita harus bayar sekitar 349 juta untuk pajaknya. Jadi dari ini nanti 4 miliaran ini kita berarti harus bayar pajak sekitar 349. Jadi nanti di tahun 2015 itu perusahaan ini setiap bulannya akan bayar pajak ke pemerintah sebesar 300 jutaan ini. Disebut sebagai PPh pasal 25. Nah, nanti dia akan bayar rutin dari Januari 2015 sampai Desember 2015. Lalu nanti di Desember, apabila laporan keuangan sudah keluar dan sudah direkonsiliasi segala macam, dia hitung lagi, oke, selama ini yang saya bayar dari Januari sampai Desember udah benar belum ya? Pas, kurang, atau lebih. Nah, nanti hitung lagi, ulangi lagi, hitung lebih bayar dan kurang bayar segala macam. Jadi ini untuk poin yang ke-3, yang ini ya, untuk menghitung angsuran.